Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Awaludin dengan NIM 231210056 kelas 4B, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan memenuhi tugas presentasi yang telah diamanahi oleh Ibu Dr. Herna Lelis, MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah pengembangan kurikulum yang berkaitan dengan tema pengembangan komponen isi, materi, bahan ajar dalam kurikulum. Nah, baik, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian isi, materi, atau bahan ajar dalam kurikulum. Isi, materi, atau bahan ajar dalam kurikulum itu merujuk pada sebuah konten atau sebuah substansi pembelajaran yang disampaikan kepada peserta didik dalam proses pendidikan. Nah, ini mencakup semua aspek pengetahuan, aspek keterampilan, nilai, sikap, dan pengalaman yang dirancang untuk dicapai oleh setiap siswa melalui proses pembelajaran. Nah, hal-hal tadi itu, isi materi dan bahan ajar, itu merupakan komponen penting dalam kurikulum karena menjadi media utama untuk mencapai tujuan daripada pendidikan. Isi, bahan, dan materi itu bisa berupa teks, gambar, video, audio, atau kombinasi berbagai media yang disesuaikan dengan kebutuhan kurikulum. Jadi, pengisi materi dan bahan ajar itu bisa dikatakan adalah apa yang harus dipelajari oleh si peserta didik. Jika dianalogikan, itu seperti sebuah peta yang menunjukkan jalan pengetahuan yang nantinya akan ditempuh oleh setiap siswa. Nah, fungsi dari ketiga hal tadi itu adalah memberikan gambaran besar tentang apa yang harus dipelajari. Dengan memahami yang hal-hal tadi, guru dan peserta didik tuh dapat tahu apa tujuan pembelajaran dan apa saja yang perlu dipelajari dan bagaimana nih cara menyusun materi yang sesuai hingga bisa disampaikan kepada peserta didik dan peserta didik itu dapat memahaminya dengan mudah. Nah, ketiga hal tadi itu mencakup semua hal yang perlu diketahui, yang perlu dipahami, yang perlu dikuasai oleh setiap peserta didik, mulai dari topik, konsep, prinsip, fakta, hingga teori. Intinya, materi, isi, dan bahan ajar itu adalah alat yang membantu untuk memudahkan pendidik dalam mengajarkan peserta didiknya sehingga bisa memudahkan proses pembelajaran. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu ada tujuan isi materi bahan ajar dalam kurikulum. Tujuan isi materi atau bahan ajar adalah untuk membantu siswa mencapai kompetensi yang diinginkan dan mengembangkan potensi mereka secara optimal. Entah itu potensi bawaan atau potensi yang didapatkan dengan cara berusaha. Nah, adanya ketiga hal ini di dalam kurikulum adalah untuk mendukung proses pembelajaran yang secara efektif dan membantu mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Yang pertama, materi ajar itu dirancang untuk membantu siswa mencapai kompetensi atau tujuan pembelajaran yang spesifik, seperti memahami suatu konsep atau memahami suatu keterampilan. Misalnya, jika tujuan pembelajaran adalah memahami fotosintesis, materi ajar akan menyediakan penjelasan, gambar, bahkan video tentang proses tersebut. Nah, yang kedua, materi ajar itu berfungsi sebagai panduan bagi pendidik dalam menyampaikan pembelajaran. Dengan materi yang terstruktur, materi yang sistematis, pendidik tahu apa saja yang harus diajarkan kepada peserta didiknya
urutan penyampaiannya bagaimana, dan cara menjelaskan konsep-konsep yang sulit menjadi mudah, itu bagaimana. Nah, selain itu, materi ajar juga bertujuan untuk memudahkan pemahaman siswa dengan menggunakan berbagai bentuk materi seperti teks, gambar, video, atau pratiko. Siswa itu dapat belajar sesuai dengan gayanya masing-masing, apakah visual, atau auditori, atau kinestetik. Misalnya, video animasi siklus akan membantu siswa yang lebih mudah memahami melalui visual. Nah, materi ajar juga dirancang untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Nah, materi yang menarik seperti video interaktif, simulasi, atau permainan eduktif dapat membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan dan tidak monoton. Contohnya, nih, untuk teman-teman kelas B, pada mata kuliah SPI, kita mengadakan yang namanya pembelajaran jigsaw. Nah, pembelajaran itu tuh membuat siswa-siswa kelas B menjadi lebih antusias dalam menyambut pembelajaran yang sedang dilaksanakan. Karena tidak melakukan hal-hal yang monoton seperti presentasi, melakukan tanya jawab, kemudian dosen menjelaskan. Jadi dengan melakukan hal-hal yang tadinya tidak dilakukan, itu bisa meningkatkan keinginan kita dalam mempelajari suatu hal. Nah, materi ajar juga tidak hanya berfokus kepada pengetahuan, tetapi juga membantu siswa mengembangkan keterampilan dari segi kognitif, afektif, dan psikomotoriknya. Misalnya, soal latihan apa sih namanya? Menantang pemikiran siswa. Cerita inspiratif membangun nilai dan sikap, dan eksperimen sains melibatkan praktik langsung. Secara keseluruhan, tujuan isi materi atau bahan ajar dalam kurikulum adalah untuk mendukung proses belajar mengajar yang efektif, memudahkan pemahaman siswa, meningkatkan keterlibatan, menyediakan sumber belajar yang terstruktur, mengembangkan keterampilan, entah itu keterampilan bawaan atau yang diasah, atau yang didapatkan melalui usaha, dan menyediakan alat evaluasi, menyiapkan siswa untuk kehidupan nyata, mendorong pembelajaran mandiri, dan mendukung inovasi dalam pembelajaran. Nah, dengan tujuan-tujuan inilah materi, isi, dan bahan pembelajaran menjadi alat yang paling penting untuk mendukung keberhasilan proses belajar mengajar dan pencapaian tujuan pendidikan secara keseluruhan. Nah, lanjut kepada pembahasan yang ketiga, yaitu tentang manfaat dari isi, materi, atau bahan ajar dalam kurikulum. Manfaat isi atau materi atau bahan ajar adalah untuk memberikan pengetahuan, memberikan keterampilan, dan nilai-nilai yang relevan dengan kehidupan siswa dan masyarakat. Manfaat isi, materi, atau bahan ajar dalam kurikulum ini sangatlah penting, teman-teman. Karena ia memiliki peran sentral dalam mendukung proses pembelajaran yang efektif bagi pendidik maupun peserta didik. Nah, manfaat yang pertama yaitu materi ajar ini bisa memudahkan proses pembelajaran karena sudah disusun secara terstruktur dan sistematis sehingga bisa mengefisiensikan waktu seorang guru. Jadi, seorang pendidik ini tidak lagi perlu merancang materi dari awal hingga selesai, dan ia bisa fokus pada cara penyampaian yang lebih efektif. Nah, hal ini juga memudahkan para peserta didiknya nih untuk memahami pelajaran yang telah disampaikan oleh si pendidik. Karena materi yang disajikan secara runtut dan jelas dan penyampaian yang diberikan oleh pendidik itu tepat dan mudah dipahami oleh peserta didiknya. Nah, selain itu, materi ajar yang dirancang dengan baik seperti menggunakan gambar, video, atau contoh-contoh hal-hal lain yang konkret, itu bisa membantu siswa untuk memahami konsep yang sulit menjadi lebih mudah. Misalnya, sebuah video animasi
animasi tentang siklus air itu bisa membuat siswa lebih paham dibandingkan hanya dengan mendengarkan penjelasan verbal di dalam kelas. Karena tidak semua siswa memiliki daya tangkap, daya pemahamannya yang sama gitu. Ada sebagian siswa yang bisa paham jika ia sudah melihat atau melakukannya secara langsung. Nah, jadi secara keseluruhan manfaat isi materi atau bahan ajar dalam kurikulum ini adalah untuk memudahkan proses pembelajaran, meningkatkan pemahaman dan retensi pengetahuan siswa, menyediakan sumber belajar yang variatif dan menarik, meningkatkan keterlibatan dan meningkatkan motivasi pada diri setiap siswa, mendorong pembelajaran mandiri, menyediakan alat evaluasi yang jelas, dan menghemat waktu dan tenaga guru gitu. Misalkan, ada sebuah pendidik yang memberikan tugas melalui video. Nah, berkat seorang pendidik yang memberikan tugas dari video itu, siswa jadi bisa melakukan pembelajaran meskipun sudah tidak dalam ruang kelas. Karena ada media lain yang memfasilitasi ia untuk melakukan pembelajarannya secara mandiri. Zaman sudah maju dan pendidikan pun harus mengikuti zaman. Kurikulum berubah sesuai zaman. Kurikulum lama tidak bisa digunakan pada zaman yang sudah bertransformasi ke era modern ini. Karena nantinya akan membuat siswa menjadi lambat untuk memahami apa yang sedang dipelajari. Nah, begitu teman-teman. Dan selain itu manfaat dari isi materi dan bahan ajar dalam kurikulum juga adalah untuk mendukung keberhasilan proses belajar mengajar dan mencapai tujuan pendidikan secara menyeluruh. Pembahasan yang keempat yaitu ada jenis-jenis bentuk-bentuk isi atau bahan atau materi dalam kurikulum. Nah, yang pertama itu jenisnya adalah konseptual. Konseptual ini adalah materi yang berfokus kepada pemahaman, materi yang berfokus kepada prinsip, materi yang fokus kepada konsep, materi yang berfokus kepada teori. Nah, materi ini membantu setiap siswa untuk memahami ide-ide abstrak, bisa membantu siswa memahami hubungan berbagai konsep. Misalkan, memahami hukum gravitasi. Nah, dalam pelajaran fisika, siswa belajar tentang hukum gravitasi dan bagaimana hukum ini menjelaskan gerak benda di alam semesta. Nah, yang kedua itu ada konsep demokrasi. Dalam pelajaran PPKN yang sudah kita pelajari, kita ini memahami prinsip-prinsip dasar demokrasi, yaitu kebebasan berpendapat dan melakukan pemilihan umum. Nah, materi konseptual penting karena bisa membantu siswa untuk membangun rangka berpikirnya, membangun kecerdasan intelektualnya, dan memahami hubungan antara berbagai ide, atau bisa dikatakan menggabungkan beberapa ide hingga menghasilkan satu ide yang lebih baik dari dua hal yang digabungkan. Nah, ini juga memungkinkan siswa untuk menerapkan konsep-konsep di dalam situasi baru atau situasi yang berbeda. Lanjut ke jenis yang selanjutnya yaitu ada faktual. Faktual ini adalah materi yang berisi informasi atau data yang bersifat fakta. Materi ini mencakup pengetahuan dasar yang harus dihafal atau diketahui oleh setiap siswa. Nah, fakta-fakta ini biasanya fakta yang bersifat spesifik dan tidak memerlukan penjelasan lebih dalam. Contohnya, nama-nama ibu kota negara. Siswa menghafal nama ibu kota seperti Jakarta,
adalah ibu kotanya Indonesia. Menghafal tabel periodik unsur. Nah, siswa mempelajari simbol dan nomor atom dari unsur-unsur seperti hidrogen, oksigen, ataupun karbon. Atau siswa-siswa itu menghafal tanggal-tanggal dalam sejarah Indonesia. Misalnya 17 Agustus 1945 sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia. Jenis yang ketiga yaitu ada prosedural. Prosedural ini adalah materi yang berfokus kepada langkah-langkah atau metode dalam melakukan sesuatu. Nah, materi ini membantu siswa untuk menguasai keterampilan praktis ataupun teknis. Ini biasanya bersifat berurutan dan memerlukan praktik langsung. Contohnya, langkah eksperimen sains. Misalnya, cara menguji keamanan suatu larutan menggunakan kertas lakmus atau cara menyelesaikan persamaan kuadran. Siswa belajar langkah-langkah sistematis untuk menemukan akar-akar persamaan. Jadi, misalkan untuk melakukan pembelajaran perkalian, siswa harus sudah bisa melakukan pertambahan dan pengurangan. Jadi tidak meloncati apa yang seharusnya dikerjakan terlebih dahulu. Nah, jadi materi prosedural itu penting karena membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan praktis yang dapat langsung diaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya atau dalam konteks profesional. Lanjut materi yang jenis yang terakhir yaitu jenis metakognisi. Metakognisi ini adalah teknik yang berfokus pada pemahaman tentang cara mereka belajar, tentang cara siswa belajar. Materi ini membantu siswa untuk mengembangkan kesadaran diri tentang strategi pembelajaran, cara berpikir, dan cara memecahkan masalah yang sedang mereka hadapi. Metakognisi ini memiliki nama lain, yaitu belajar tentang belajar. Contoh dari metakognisi adalah teknik mengatur waktu belajar. Teknik mengatur waktu belajar yang efektif. Siswa belajar cara membuat jadwal belajar dan memprioritaskan tugas-tugas yang penting terlebih dahulu. Selanjutnya ada strategi memecahkan masalah dalam matematika. Misalnya, bagaimana cara seorang siswa mengidentifikasi masalah, memilih strategi yang tepat, dan mengevaluasi solusi. Materi metakognisi ini sangat penting karena membantu siswa menjadi pembelajar yang mandiri dan efektif. Dengan memahami cara mereka belajar, siswa dapat mengoptimalkan proses belajar dan mengatasi tantangan yang lebih baik. Tentu saja, ia akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Dengan memahami keempat jenis materi ini sebagai pendidik, dapat merancang bahan ajar yang lebih efektif dan sesuai dengan tujuan pembelajaran, baik untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, maupun kesadaran diri siswa. Setiap jenis materi saling melengkapi dan bersama-sama membentuk rangka pembelajaran yang holistik dan bermakna. Tapi jika bisa semua, kenapa bisa satu? Pembahasan selanjutnya adalah kedalaman dan keluasan materi atau bahan ajar. Kedalaman dan keluasan materi atau bahan ajar adalah dua aspek kunci dalam pengembangan kurikulum dan perancangan pembelajaran. Keduanya menentukan bagaimana materi disajikan, sejauh mana siswa perlu memahami suatu topik, dan bagaimana materi tersebut dapat memenuhi tujuan daripada pembelajaran.
Kedalaman dan keluasan adalah dua hal yang berbeda. Kedalaman materi adalah yang mengacu pada tingkat detail, kompleksitas, dan pemahaman mendalam tentang suatu topik. Materi yang dalam mencakup penjelasan yang lengkap, analisis yang mendalam, dan pemahaman yang holistik. Kedalaman materi ini sangat bermanfaat untuk mengembangkan pemahaman mendalam, keterampilan berpikir yang kritis, dan kemampuan pemecahan terhadap suatu masalah. Namun, penting untuk kita menyeimbangkan antara kedalaman dengan keluasan materi agar pembelajaran itu menjadi lebih efektif dan bermakna. Nah, yang kedua itu keluasan. Keluasan materi ini mengacu pada cakupan atau ruang lingkup topik yang diajarkan dalam suatu bidang studi. Materi yang luas mencakup banyak subtopik, tapi tidak seperti kedalaman. Keluasan ini tidak mendalami apa yang telah diajarkan. Jadi, bisa dikatakan sebagai materi untuk pengenalan, untuk membuka wawasan, untuk membantu mereka menemukan minat. Nah, penting untuk menyeimbangkan keluasan dengan kedalaman materi agar pembelajaran menjadi lebih efektif dan bermakna seperti tadi. Jadi, misalkan saya mempelajari satu bidang dan saya mendalaminya. Tentu saja, di bidang lain saya tidak akan mengetahui apapun. Dan sebaliknya, orang lain yang tahu akan banyak bidang tidak akan paham lebih dalam tentang apa yang saya dalami pembelajarannya. Gitu. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang pendekatan dalam mengurutkan materi atau bahan ajar. Nah, mengurutkan materi dalam pendekatan itu memiliki hal penting di dalamnya. Dikarenakan jika mengurutkan pendekatan dengan benar, maka siswa dapat dengan mudah memahami pembelajaran yang telah diajarkan dengan lebih kompleks. Jadi siswa tersebut bisa memahaminya lebih dalam, bisa memahaminya lebih luas gitu. Nah, di sini saya membaginya dalam 8 bagian. Yang pertama ada kronologis, yaitu berdasarkan urutan waktu atau kejadian. Nah, biasanya ini terjadi di pelajaran sejarah, yaitu yang biasanya dimulai pada waktu prasejarah, masa kuno, kolonialisme, dan kejadian-kejadian yang akan datang. Yang kedua ada hierarkis, yaitu dari yang sederhana ke yang kompleks. Jadi dari penjumlahan ke pengurangan, kemudian ke perkalian, kemudian ke pembagian jika dalam ilmu matematikanya. Yang ketiga ada spiral, yaitu pengulangan materi dengan tingkat kedalaman yang meningkat. Setiap materi yang dijelaskan oleh pendidik, siswa pasti bisa mendapatkan pemahaman lebih dari yang telah diajarkan sebelumnya. Nah, yang keempat yaitu ada tematik. Berdasarkan tema yang menghubungkan berbagai konsep. Yang selanjutnya ada logis, berdasarkan urutan alami atau logika konsep. Yang keenam, psikologis, berdasarkan kesiapan dan perkembangan kognitif siswa. Yang keenam, berbasis masalah, berdasarkan masalah atau tantangan yang harus dipecahkan. Yang kedelapan, ada modular. Materi dibagi menjadi modul-modul kecil yang independen. Dengan milih pendekatan yang sesuai, guru juga dapat mengurutkan materi atau bahan ajar secara efektif, memudahkan pemahaman siswa, dan mencapai tujuan pembelajaran yang lebih optimal. Setiap pendekatan memiliki kelebihan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan kurikulum, karakteristik siswa, dan tujuan pembelajaran tentunya. Lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu ada langkah-langkah untuk menentukan materi pembelajaran. Menentukan materi atau bahan ajar adalah proses penting dalam merancang kurikulum. Nah, teman-teman,
Pembelajaran yang efektif itu bisa dilihat dari materi yang dipilih itu relevan, sesuai dengan tujuan pembelajaran dan memenuhi kebutuhan setiap siswanya. Nah, yang pertama itu ada analisis tujuan pembelajaran. Pastikan materi yang dipilih selaras dengan tujuan. Langkahnya yaitu adalah identifikasi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai terlebih dahulu. Nah, tujuan ini biasanya tercantum di dalam kurikulum atau standar kompetensi. Nah, kemudian ada identifikasi karakteristik siswa. Sesuaikan materi dengan kebutuhan siswa. Kenali karakteristik siswa seperti usia, tingkat kognitif, minat, latar belakang, budaya, dan gaya belajarnya. Jangan sampai kita memberikan materi SMK pada anak yang baru memasuki sekolah dasar. Yang ketiga, ada pilih topik yang relevan. Kita hanya berfokus kepada topik-topik penting. Tentukan kedalaman dan keluasan, sesuaikan tingkat detail dan cakupan materi. Yang kelima, pilih sumber dan media. Gunakan sumber dan media yang bervariasi, susun urutan materi. Keenam, atur materi secara logis dan sistematis. Yang ketujuh, integrasikan dengan konteks nyata. Buat materi relevan dengan kehidupan siswa. Yang kedelapan, siapkan alat evaluasi. Rancang alat untuk mengukur pemahaman siswa. Dan yang terakhir yaitu uji dan revisi materi. Perbaiki materi berdasarkan umpan balik. Entah itu umpan yang diberikan oleh rekan pendidik atau umpan yang diberikan oleh peserta didik. Pembahasan demi pembahasan telah saya bahas. Hingga tibalah kesimpulan atas pembahasan yang telah saya sampaikan. Materi atau bahan ajar adalah komponen kunci dalam kurikulum yang mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran. Materi yang baik harus dirancang dengan mempertimbangkan tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, serta keseimbangan antara kedalaman dan keluasan materi. Dengan menggunakan pendekatan yang tepat dan mengikuti langkah-langkah yang sistematis, pendidik dapat menentukan materi ajar yang efektif, yang menarik, dan pastinya sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Hal ini tidak hanya mempermudahkan proses belajar mengajar, tetapi juga membantu siswa mencapai kompetensi yang diharapkan dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk kehidupan nyata. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.